kira-kira 8 konsep inti budaya positif yang diterapkan di sekolah. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Harus ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang konsep dari budaya positif. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, berdasarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu di mana kita mengajarkan siswa untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalatif, dan juga mandiri. Baik, ini pembelajaran dengan paradigma yang baru. Yang berikut ada disiplin positif. Kalau disiplin positif itu sendiri merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin pada diri anak tanpa adanya hukuman ataupun tanpa adanya hadiah. Dan disiplin positif ini perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif ini diharapkan bahwa tidak ada kekerasan dan tindak kekerasan itu harus dihindari. Dan sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri terutama. Jadi mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan secara universal dan juga memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya bahwa semampunya harapan sekolah bahwa disiplin positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi diterapkan juga terlebih dahulu di dalam keluarga. Yang berikut, nilai-nilai kebajikan yang dipakai untuk bisa menerapkan disiplin positif di sekolah, dan nilai ini harus disepakati secara bersama, terlepas dari banyaknya perbedaan, baik perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa maupun dengan perbedaan latar belakang. Dan di sini ada contoh nilai kebajikan. Dan yang pertama itu adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibo Primaries program. Di dalamnya itu ada toleransi, ada menghargai, ada empati, ada keinginan, dan ada kreativitas dan juga kerjasama. Yang berikut ada keterampilan hidup atau life skill, di mana di sana ada sikap yang dapat dipercaya, lulus hati, punya pendengar yang kita belajar untuk menjadi pendengar yang aktif atau anak belajar untuk menjadi pendengar yang aktif, tidak juga merendahkan orang lain, dan belajar menjadi sendiri. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Kalau kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan pastinya punya tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar hidup manusia atau kebutuhan yang terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada bertahan hidup, atau di mana kebutuhan yang bersifat fisiologis
untuk bisa bertahan hidup sebagai manusia pasti butuh rumah, kesehatan, makanan, dan lain-lain. Yang berikut, manusia juga pasti membutuhkan kasih sayang atau rasa diterima. Artinya bahwa kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, dan juga teman kerja. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Dalam penguasaan ini, kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan untuk bisa mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terang, diakui atas prestasi yang diperoleh, keterampilan kita didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah adanya kebutuhan akan kemandirian, terus anak juga memiliki pilihan untuk bisa mampu mengarahkan arah hidup seseorang atau arah hidup anak-anak, dan mereka juga belajar untuk banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terpengaruh dengan